keadaan negara kita ini perlu untuk dikomentari, perlu untuk diikuti, dan kebanyakannya adalah tidak baik. Ada yang korupsi segala macam kan. Ada juga yang diharamkan, tidak mendapat pahala bahkan mendapat dosa ketika melakukan puasa di waktu itu. Yang pertama saat Idul Fitri tak boleh berpuasa. Tapi ketika di Indonesia ini ada 2 hari raya, kadang ini yang menjadi masalah. Kalaupun nanti berbeda, kita rasa perbedaan itu karena ada sekian persen karena ego masing-masing ya. Kalau seandainya betul-betul karena syariat, maka satu negara ini, Indonesia ini sebenarnya mudah untuk disamakan. Orang yang tidak meninggalkan perbuatan zur, di antaranya adalah perbuatan yang sia-sia, bicara yang tidak ada, yang berasal dari penyakit hati, berupa fitnah lah, macam-macam lah kan, mengupat dan segala macam. Selama Ramadan hendaknya dihindarkan supaya puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan Bapak Ibu tadi malam setelah tarawih berniat, kemudian setelah berniat itu kan makan minum lagi. Kan niat puasa itu untuk memulai puasa, artinya kita berniat untuk tidak makan dan minum. Ternyata Bapak makan dan minum lagi. Bagaimana? Berarti batal niatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai Bapak Ibu tentang fikih siam atau hukum-hukum terkait tentang puasa. Ada beberapa yang mungkin kita lupa, maka kita ulang-ulang. Kemudian ada fatwa-fatwa seputar puasa yang perlu kita dengarkan juga. Fatwa tentang puasa ini saya khusus mengambil dari Darul Ifta Mesir, karena sumber fatwa itu banyak. Kalau di Mesir itu namanya Darul Ifta, itu isinya adalah para ulama dari Al-Azhar. Kalau Saudi Arabia itu namanya Lajnah Daimah. Kalau dengan fatwa Lajnah Daimah berarti dari Saudi. Kalau Darul Ifta berarti dari Mesir. Kalau Indonesia namanya MUI. Itu fatwa yang para ulama berada di sana. Ini sekilas saja tentang definisi ini. Puasa itu artinya menahan diri. Di dalam Al-Quran itu kalimat puasa tidak hanya menahan dari makan dan minum. Ketika Maryam dituduh berbuat zina oleh kaumnya, beliau ditanyai oleh kaumnya menjawab beliau mengisyaratkan tidak bisa menjawab, dan beliau mengatakan sedang berpuasa. Maksudnya berpuasa tidak berbicara. Jadi ada cara berpuasa Bani Israel dulu adalah dengan tidak berbicara, menahan untuk tidak berbicara. Dan untuk umat muslim secara syariat, puasa itu maksudnya adalah menahan diri dari segala yang membatalkan, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Kemudian Bapak Ibu tentang hukum puasa itu ada 3. Yang pertama wajib, sunnah, haram. Dan ini sudah pernah kita pelajari tentunya. Yang wajib itu ada 4 ya. Yang pertama puasa Ramadan, yang kedua puasa qada. Nanti ada beberapa yang insyaAllah dalam fatwa nanti ada beberapa macam puasa qada. Qada itu menggantikan puasa yang dilakukan di luar waktunya. Puasa Ramadan dilakukan pada bulan Ramadan karena ada beberapa penghalang untuk melakukan di bulan Ramadan, nanti dilakukan di luar bulan Ramadan. Maka itu namanya qada, menggantikan. Kemudian kafarat, karena sumpahkah atau kafarat kalau sumpah itu kafaratnya berpuasa selama 3 hari. Bapak Ibu bersumpah, demi Allah saya tidak akan pernah datang ke Masjid Muhajirin lagi, misalkan begitu kan. Terlihat sudah lama sekali tidak pernah datang karena sumpahnya, sekarang rindu ke Masjid Muhajirin karena kawan-kawan sudah ramai di sana, batalkan saja sumpahnya. Bagaimana caranya?
berpuasa 3 hari. Puasa 3 hari untuk membatalkan sumpah tersebut. Kemudian boleh setelah itu datang ke Masjid Al-Muhajirin. Ada Bapak Ibu yang bersumpah nak mau ke sini? Selagi Bapak Zul pengurus saya bersumpah tak ke masjid. Ya, nanti kalau mau membatalkan caranya kafarat sumpah namanya. Puasa 3 hari dah selesai itu. Boleh setelah itu. Kemudian nazar. Nazar ini sudah faham tentunya, ada kita bernazar tentang sehat dari sakitnya atau supaya lolos dari ujian, lulus masuk kerja dan sebagainya. Kemudian nazarnya itu nazarnya itu puasa. Kalau seandainya saya terpilih jadi RT misalkan, saya berpuasa selama 2 bulan berturut-turut gitu kan. Maka itu namanya puasa nazar wajib. Karena agak jadi rebutan berarti kan, harus 2 bulan berturut-turut puasanya. Sunnah itu banyak, Senin Kamis, Tasu'ah, kemudian Ashura. Tasu'ah berarti tanggal 9, Ashura berarti tanggal ke-10-nya, Ayyamul Bid 13, 14, 15 setiap bulan qamariyahnya, puasa Arafah, puasa bulan haram dan 6 hari di bulan Syawal. Ada beberapa lain yang juga termasuk puasa sunnah. Kemudian puasa ada juga yang diharamkan. Tidak mendapat pahala, bahkan mendapat dosa ketika melakukan puasa di waktu itu. Yang pertama saat Idul Fitri, tak boleh berpuasa. Tapi ketika di Indonesia ini ada 2 hari raya, kadang ini yang menjadi masalah. Kalau seandainya berpuasa di hari itu, bagi dia sudah 1 Syawal, sudah 2 Syawal. Di tempat lain masih 1 Syawal orang berhari raya. Apa hukumnya berpuasa pada hari itu? Kalau 1 Syawal berarti haram. Kalau 2 Syawal itu puasa Syawal, puasa 6. Itu sudah sunnah, dan sunnah itu sunnah yang dianjurkan sekali. Masalah ini mudah-mudahan nanti ada solusinya, karena melihat dari diskusi tadi malam, Kemenak menetapkan akhirnya besok kan. Jalannya diskusi itu sepertinya akan ada titik temu antara perbedaan penentuan awal bulan selama ini di Indonesia, mudah-mudahan. Kalaupun nanti berbeda, kita rasa perbedaan itu karena ada sekian persen karena ego masing-masing ya. Kalau seandainya betul-betul karena syariat, maka satu negara ini, Indonesia ini sebenarnya mudah untuk disamakan. Tapi selama ini mereka berbeda itu bukan karena sembarangan pendapat juga Bapak Ibu. Masing-masing punya pegangan tersendiri, dan dalam fikih ini wajar ada perbedaan. Jarang ada satu masalah fikih ini satu pendapat semuanya, jarang. Kecuali masalah-masalah usul yang tidak boleh berbeda pendapat padanya. Seperti apa? Solat subuh wajib, solat zuhur wajib. Itu tidak ada yang berbeda pendapat. Kemudian di Idul Adha, walaupun paginya kita menahan sampai nanti pulang solat Idul Adha, itu namanya tidak puasa, hanya sekedar menahan dari makan dan minum sampai nanti pulang Idul Adha atau solat. Karena puasa secara syariat sampai terbenam matahari. Kemudian di hari tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah, kemudian puasa yang diniatkan untuk yang lain-lain, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat dari puasa, yang pertama syarat wajib, artinya wajib berpuasa apabila seorang muslim balik, berakal, kuat, dan tambah lagi dia mukim. Karena orang yang safar tidak diwajibkan berpuasa, tapi ada ketentuannya, nanti mudah-mudahan kita bisa bahas insya-Allah. Berarti kalau tidak termasuk salah satu dari 4 ini, bolehlah tidak berpuasa. Itu artinya tak wajib bagi berpuasa apabila belum balik, apabila tidak berakal, atau apabila tidak kuat karena sakit dan sebagainya. Syarat sahnya muslim juga, artinya non muslim tak sah berpuasa. Kalau mereka berpuasa juga tidak dianggap sebagai ibadah.
Kemudian berakal. Orang gila jika berpuasa sah atau tidak? Tidak sah. Tapi apabila mereka berpuasa, apakah terlaksanakan kewajibannya? Sebenarnya orang gila itu tak ada kewajiban apapun kepada mereka. Artinya orang gila itu kalau seandainya melakukan dosa besar seperti membunuh, mereka insya-Allah nanti di akhirat tidak ada pertanggungjawaban karena pembunuhan tersebut, karena mereka tidak berakal. Termasuk juga anak-anak, Bapak Ibu. Ya, anak-anak itu karena belum balik berakal, tidak ada pertanggungjawabannya insya-Allah Subhanahu wa taala sampai mereka balik berakal. Maka kalau seperti itu sebenarnya Bapak Ibu ketika melihat atau mendapatkan anak-anaknya melakukan hal-hal yang tidak Bapak Ibu sukai, sudah dilarang dikerjakan juga. Sudah dibilang berkali-kali masih juga dikerjakan juga. Sebenarnya tidak harus marah itu, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala saja tidak meminta pertanggungjawaban dari kesalahan-kesalahannya. Mereka masih anak-anak, belum balik berakal. Maka kesalahan mereka di usia anak-anak itu kesalahan yang seharusnya semua kita juga bisa memaafkan. Termasuk juga kesalahan-kesalahan apabila mereka ramai-ramai ke masjid ribut, maka perlu itu kesabaran kita semua untuk mengingatkan. Tak perlu juga marahi apalagi mendatangi orang tuanya karena meribut di masjid kan, karena mereka masih anak-anak. Dan kadang tingkat kenakalannya luar biasa. Kalau kita dengar cerita yang lain, orang ada yang sampai didorongnya orang salat sampai jatuh satu saf itu gara-gara anak-anak itu kan, macam-macam. Dan mereka seperti itulah anak-anak Bapak Ibu. Dan di masjid kita ini banyak juga anak-anak. Semoga kita bersama sama-sama bisa mengkondisikannya. Suci dari haid dan nifas, kemudian bukan berpuasa pada hari yang diharamkan. Rukun puasa, niat. Kalau puasa wajib seperti yang 4 tadi, termasuk puasa Ramadan ini harus dilakukan sejak malam. Ya. Jadi niatnya di malam hari sebelum berpuasa atau sebelum terbit fajar. Dan di mazhab Syafi'i memang niat itu dilakukan setiap malam. Tidak cukup dengan satu kali di awal Ramadan saja. Kalau melihat mazhab lain ada yang mengatakan boleh sekali saja di awal Ramadan, nanti sampai akhir Ramadan sudah terwakili oleh niat sekali itu. Dan niat itu kalau kita ikut mazhab Syafi'i itu berarti setiap malam kita memasang niat untuk berpuasa pada besok pagi atau setelah terbit fajar. Malam itu kapan? Sejak terbenamnya matahari. Itu sudah boleh berniat sampai nanti terbit fajar. Dan niat itu tempatnya adalah di dalam hati. Sekiranya tidak dilafazkan tetapi ada dalam hati berniat besok berpuasa, itu sudah cukup. Dan kata ulama, dengan kita melakukan sahur berarti itu sudah berniat untuk melakukan puasa, ya. Kemudian puasa sunnah boleh tidak berniat sejak dari malam hari, asal tidak makan dan minum pada setelah terbit fajar tersebut. Nanti setelah siang atau sampai duha belum juga makan dan minum, ingin melanjutkan puasa, maka boleh saja dilanjutkan sampai maghrib atau sampai terbenamnya matahari. Itu puasa sunnah. Tapi kalau puasa wajib tidak boleh, harus berniat. Ini masalah ketika puasa wajib bagi yang ketiduran sejak jam 5 sore, nanti bangunnya baru jam 7 pagi. Itu yang masalah nanti. Dia tidak berniat. Kalau kita ikut mazhab Syafi'i, berarti puasanya pada hari itu tidak ada atau tidak sah puasanya karena niatnya tidak ada. Ketiduran atau pingsan misalkan. Pingsan sejak jam 5 sore sampai jam 7 pagi kan tak ada malam yang bisa dia memasang niatnya. Nanti atau sambil menyampaikan materi ini boleh Bapak Ibu sambil diskusi juga. Dari puasa itu adalah menahan makan dan minum dan segala yang membatalkan puasa sejak dari terbit fajar sampai terbenam matahari.
Niat puasa itu sebagaimana tadi disampaikan adalah tempatnya di dalam hati, tidak harus diucapkan, tapi mazhab Syafi'i melafazkan niat itu gunanya adalah untuk meyakinkan hati yang itu adalah tugasnya untuk melakukan ibadah tersebut. Lafaz itu bukan suatu yang diwajibkan Bapak Ibu. Maka sekiranya tidak hafal lafaz-lafaz tertentu dalam niat ini, tapi dalam hatinya bisa memasang niat, maka itu sudah cukup. Cuma kalau seandainya dilafazkan, maka boleh seperti ini bunyinya, nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadis sanati lillahi ta'ala. Kalau tadi malam sudah dibacakan oleh Ustaz Khairun Nas, InsyaAllah nanti kita akan ingatkan juga setiap malamnya kepada jamaah untuk memasang niat supaya puasanya sah pada besok harinya. Pak Mukhtar kemarin tadi malam juga mengusulkan imam itu harus mengingatkan atau membimbing niatnya sampai akhir Ramadan nanti. InsyaAllah Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu nanti diingatkan hanya Bapak Ibu kita pasang niat kayak gitu saja misalkan, itu sudah cukup, tidak dibimbing dengan lafaz seperti ini. Atau nawaitu shauma ghadin, sudah ada cukup seperti itu, saya berniat untuk berpuasa pada besok hari. Boleh tidak berpuasa bagi beberapa keadaan. Yang pertama karena sakit, bepergian, dan karena tidak kuat untuk berpuasa. Bagaimana bentuk sakit dan bepergiannya nanti kita jawab ditanya jawab insyaAllah. Ketika berpuasa ada beberapa anjuran sunnah yang baik untuk kita kerjakan Bapak Ibu, dan ini lebih afdal, lebih berkualitas puasa kita, dan pahalanya tentu lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu berapa besaran pahala puasa kita masing-masing, karena nanti akan membalas atau memberikan hadiah pahala itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala, dan dilihatnya bagaimana kita melaksanakan dengan sempurna atau tidak. Yang pertama dianjurkan untuk mengakhirkan sahur. Kalau subuh jam 5 misalkan jam 4:15 atau setengah 5 lah kita sahur. Ya. Jam setengah 5 itu masih boleh kita sahur. Dan itu lebih afdal mengakhirkan. Kalau nanti sahur, ada yang sahur jam 1 malam, jam 2 malam, boleh juga tapi tidak afdal. Kemudian ketika sudah azan maghrib, segera untuk berbuka, minimal untuk membatalkan puasa dengan minum atau makan snack saja terlebih takjil terlebih dahulu, baru nanti salat dan makan besar setelah solat boleh juga. Intinya disegerakan untuk berbuka. Kemudian pada Ramadan itu diperbanyak membaca Al-Quran, karena dari Al-Quran maupun sabda Nabi SAW dan juga yang dilakukan oleh para salafus saleh, mereka banyak interaksinya dengan Al-Quran. Dan subuh hari ini pengajian seperti ini juga bagian daripada interaksi kita dengan Al-Quran. Kita mengkaji Al-Quran berupa kajian-kajian yang berhubungan dengan amalan kita. Nanti juga ada membacanya, Bapak Ibu membaca ayat-ayatnya, dan kalau bisa ada target kita Bapak Ibu membaca Al-Quran itu berapa kali tamat selama Ramadan ini, juga membaca artinya. Dia ada 2 khatam hendaknya nanti bagi masing-masing kita, ada khatam bacaan Al-Qurannya, kemudian juga khatam membaca artinya. Ini Bapak Ibu sudah sekian umurnya, ada sudah 50, ada sudah 60. Kalau belum pernah membaca arti Al-Quran dari awal sampai akhir, sekaranglah waktunya. Jangan sampai nanti meninggal tapi belum pernah membaca artinya dari awal sampai akhir. Walaupun setiap hari hanya bisa membaca setengah halaman, arti dari ayat Al-Quran tersebut setengah halamannya, itu diusahakan untuk rutin. Karena pastilah dari bacaan terjemahan tersebut akan kita dapatkan pelajaran. Yang tujuan utama di Al-Quran itu adalah hasil dari tadabburnya. Setelah kita baca artinya, tadabburi. Tadabburi itu apa
pelajaran yang dapat dari bacaan ini? Apa petunjuk dari ayat ini? Setelah itu kita akan berubah kepada amalan, kepada sikap atau kepada kegiatan kita sehari-hari. Kemudian juga memperbanyak sedekah sebagaimana dalam hadis Nabi SAW menunjukkan tentang itu. Dan yang terpenting juga adalah menjaga lisan. Man lam yada' qawla zur wal amala fihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada' ta'amahu wa syarabahu. Orang yang tidak meninggalkan perbuatan zur, di antaranya adalah perbuatan yang sia-sia, bicara yang tidak ada, yang berasal dari penyakit hati, berupa fitnah lah, macam-macam lah kan, mengupat dan segala macam. Selama Ramadan hendaknya dihindarkan supaya puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Nabi tadi, yang tidak meninggalkan perbuatan itu maka tidak ada kebutuhan oleh Allah dari dia meninggalkan makan dan minumnya. Artinya puasanya tidak ada bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik jaga lisan itu memang dari lisan, dari mulut kita, dan zaman sekarang juga menjaga lisan itu yang dari jari-jari juga. Jangan menulis perwakilan dari lisan itu hal-hal yang mengundang fitnah. Walaupun keadaan negara kita ini perlu untuk dikomentari, perlu untuk diikuti, dan kebanyakannya adalah tidak baik. Ada yang korupsi segala macam kan. Tapi selama Ramadan ini kalau bisa ditahanlah sedikit kan. Nanti setelah Ramadan baru dilanjutkan. Ya karena setiap hari ada temuan-temuan baru yang luar biasa negara kita kan. Kemudian ini yang kita selesaikan subuh hari ini insyaallah, atau pagi hari ini. Ini berisi pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu. Kalau seandainya Bapak Ibu sudah bisa menjawab, berarti alhamdulillah wawasan kita tentang puasa sudah baik dan kita bisa menjalankannya dengan sebaik mungkin. Saya tulis seperti pertanyaan-pertanyaan ini dan kita semua yang menjawab ya. Jawabannya berdasarkan, kalau dari saya itu berdasarkan dari fatwa Darul Ifta Mesir tadi. Ada bukunya sebenarnya Bapak Ibu, dan tentu tak bisa ditampilkan karena bukunya berbahasa Arab, dan saya cukup mengambil beberapa permasalahan saja di dalam buku itu yang berupa pertanyaan-pertanyaan ini. Yang pertama, apa hikmah dari puasa itu sebenarnya? Kalau dibaca dari fatwa itu, intinya puasa ini membimbing kita untuk menjadi muslim yang sempurna. Bagaimana seorang muslim yang sempurna itu? Dibimbing oleh puasa yang dilakukan. Karena muslim yang sempurna itu mereka harus banyak baca Quran, menjadikan Al-Quran sebagai imamnya, banyak bersedekah, kemudian lisannya terjaga, ibadahnya maksimal. Seperti itu yang dilakukan oleh Nabi SAW di luar Ramadan dan juga lebih lagi di bulan Ramadan ini. Dan kepada kita seakan-akan di Ramadan ini kita dipaksa oleh syariat kita untuk menjadi muslim yang baik seperti itu. Kita diajak untuk berada di dalam Ramadan. Nanti ketika sudah dapat zauq atau mendapat rasanya menjadi seorang muslim yang baik itu, mudah-mudahan setelah Ramadan nanti terbiasa mendapat rasanya betapa indahnya untuk salat dengan salat yang panjang misalkan. Karena kita tarawih 8 rakaat dan kadang ada yang sampai membaca 1 juz di tempat lain kan dalam satu tarawih atau 8 rakaat tersebut. Nanti supaya terbiasa. Kemudian diberi kita pahala besar berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersedekah. Ketika sudah bersedekah nanti masing-masing akan merasakan betapa nyamannya kita setelah bersedekah itu, sehingga setelah Ramadan terbiasa. Ketika menahan lisan itu merasa
nyaman dan tenang hati kita, nanti terbiasa juga setelah Ramadan atau di luar bulan puasa ini untuk seperti itu. Maka seakan-akan kita dipaksa, kalau ibaratnya dipaksa kita untuk jalan-jalan, untuk pergi rekreasi ke tempat yang indah, diajak oleh kawan dan dipaksa ditariknya kita ke sana kan, dan sampai di sana ternyata memang indah pemandangannya, baik tempat rekreasinya kan, segar kita berada di sana, senang. Karena walaupun awalnya dipaksa untuk berada di sana, tapi karena melihat pemandangan yang bagus kita jadi merasa nyaman, enak di sana. Begitu juga Ramadan ini, puasa, solat, puasa, baca Quran, dan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pahala yang lipat ganda. Semoga di luar Ramadan ini terbiasa seperti itu. Di antara hikmahnya seperti itu yang bisa kita tangkap, dan hikmah ini bisa kita cari sebanyak-banyaknya Bapak Ibu rahimakumullah. Yang kedua adalah pertanyaannya, apa hukum niat? Yang tadi sudah kan, apa hukum niat berpuasa? Apa hukum niat Bapak Ibu? Kalau tadi kita sampaikan, niat itu apa puasa? Apa puasa? Atau apa hukum niat untuk berpuasa? Wajib kan? Menjadi rukun puasa. Rukun puasa itu 2 saja. Pertama niat, yang kedua menahan diri dari segala yang membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Wajib atau rukun. Di mana tempat niat itu? Kita Bapak Ibu jawab ya. Di mana tempat niat itu Bapak Ibu? Di dalam hati. Kalau dilafazkan bagaimana? Kata mazhab Syafi'i, untuk meyakinkan hati supaya tidak ragu gitu. Meyakinkan hati maka dilafazkan. Itu artinya dibolehkan, kalau bahkan di mazhab Syafi'i dianjurkan untuk melafazkannya supaya hati kita yang itu adalah tempat niat menjadi tidak ragu untuk melakukannya. Untuk niat puasa Ramadan, kapan kita berniat? Malam sebelum terbit fajar. Sejak terbenam matahari di malam itu sampai terbit fajar itu waktunya untuk berniat. Dan niat itu itulah bisa diwakili oleh sahur yang kita lakukan. Kalau seandainya tak ada ucapan atau juga tak ada memasang niat tadi malamnya, maka kita sahur pada waktu sahur itu sudah dianggap seperti berniat ya. Apakah niat puasa setiap hari itu wajib? Wajib setiap hari. Atau cukupkah niat puasa 1 kali saja di awal Ramadan? Ada mazhab lain yang mengatakan cukup 1 kali saja. Tapi kalau kita komitmen, katanya kita lebih condong ke mazhab Syafi'i, yaitulah setiap malam kita berniat. Dan jangan lupa, dan insya-Allah kalau kita bersama-sama ini sudah berniat begitu setiap malam, kemudian berniat nanti untuk sahur, bangun sahur, itu sudah terwakili niat yang ada dalam hati kita. Apa hukumnya makan dan minum di malam hari setelah niat? Apakah perlu memperbarui niat? Niat, misalkan Bapak Ibu tadi malam setelah tarawih berniat, kemudian setelah berniat itu kan makan minum lagi. Kan niat puasa itu untuk memulai puasa, artinya kita berniat untuk tidak makan dan minum. Ternyata Bapak makan dan minum lagi. Bagaimana? Berarti batal niatnya, begitu Bapak Ibu? Nah, dan itu tidak membatalkan niat. Kalau salat ya, setelah berniat seharusnya takbir kan, ternyata makan minum dulu kan, itu batal niatnya kan. Karena salat itu minimal niatnya bersamaan dengan takbirnya, Allahu Akbar. Kata ulama begitu niatnya, ketika Allahu Akbar. Kalau berniat salat subuh atau salat maghrib kan, setelah niat keluar lagi kan, makan satu porsi dulu kan, minum dulu, berarti itu dah batal niatnya, harus diulang lagi. Kalau puasa tidak, ini bedanya. Setelah masang niat, setelah salat tarawih itu kemudian makan minum dan segala macamnya, niat tadi yang dipasang tidak batal, bisa lanjut dan tidak perlu diperbarui lagi. Apakah anak umur 9 tahun wajib berpuasa Bapak Ibu? Ini tergantung anaknya. Kalau 9 tahun itu sudah balik berakal, ada tanda-tanda kedewasaannya,
sudah wajib. Perempuan ada tanda-tanda fisiknya, laki-laki juga ada tanda-tanda fisiknya, pada umur itu sudah wajib untuk berpuasa. Tapi kalau belum ada tanda-tanda fisik yang Bapak Ibu mungkin sudah tahu semuanya, diantaranya mimpi kan. Kalau belum ada di umur seperti itu, 9 tahun itu, maka tidaklah atau belumlah wajib dia untuk berpuasa. Karena kalau umur patokannya paling banyak adalah umur 15 tahun hitungan qamariyah atau hitungan tahun Islam. Kalau dibandingkan dengan tahun Masehi, tahun Islam itu lebih cepat ya. Umur 15 tahun itu kemungkinan hitungan Masehinya 14 tahun. Itu sudah wajib untuk berpuasa walaupun tanda-tanda fisiknya belum ada. Kapan seorang anak diperintahkan berpuasa? Umur 9 tahun belum ada tanda-tanda fisiknya. Kapan diperintahkan oleh orang tuanya anak ini berpuasa? Umur 7 tahun. Walaupun belum balik berakal. Berdasarkan dikiaskan kepada sabda Nabi menyuruh anak solat. Ya, ajarilah anak ketika sudah umur 7 tahun. Kalau sudah 10 tahun, tidak juga dia solat, pukul kata Nabi. Itu solat. Walaupun 10 tahun itu belum wajib sebenarnya, tapi pukul artinya ditegaskan lagi. Dikiaskan kepada itu berpuasa ini karena sama-sama wajibnya. 7 tahun sudah diajarkan. 7 tahun berarti SD Bapak Ibu. 1 SD anak ingin berpuasa jangan dilarang Bapak Ibu, sudah harus diajarkan. Dia masih lemah, masih kecil. Jangan terlalu iba atau kasihan melihat anak berpuasa demi untuk dia bisa terbiasa kan. Kalau 10 tahun lebih tegas lagi ya. Walaupun belum wajib untuk mereka berpuasa. Dan selanjutnya apakah anak laki-laki yang sudah mumayyaz? Mumayyaz itu bisa membedakan mana yang baik mana yang buruk. Wajib berniat sejak malam jika ingin berpuasa. Ini laki-laki mumayyaz tapi dia belum balik berakal, belum ada tanda-tanda kedewasaannya. Belum wajib untuk salat. Tapi dia sudah mumayyaz. Anak seperti ini apakah wajib juga berniat sejak seperti orang dewasa sejak malamnya? Bagaimana Bapak Ibu? Wajib tak? Dia tidak wajib berpuasa kan? Tapi apakah niatnya wajib juga sejak dari malam? Puasa Ramadan kita ceritakan ni. Wajib ya. Tetap dia harus berniat seperti orang dewasa. Karena melihat daripada puasanya, puasa wajib itu berniat sejak malam. Anak yang diajarkan berpuasa juga memasang niat sejak dari malam harinya. Walaupun dia tidak wajib berpuasa, tapi aturan puasanya seperti itu. Makan dalam keadaan ragu. Bapak Ibu tidak terdengar azan. Kemudian makan kan? Apakah ini sudah terbit fajar atau belum? Kemudian setelah selesai makan atau nanti pada pagi harinya ternyata baru tahu puasanya tadi malam itu makan, ketika kita makan itu ternyata belum masuk fajar. Artinya makan dalam keadaan ragu tentang alhamdulillah kita tadi malam makan itu tidak waktu fajar atau tadi makannya belum terbit fajar. Bagaimana hukumnya? Boleh dilanjutkan puasanya? Boleh. Karena telah jelas dia makan dan minum sebelum terbit fajar. Cuma dia sendiri yang ragu. Maka puasanya boleh dilanjutkan. Apa hukumnya orang yang makan atau minum mengira fajar belum terbit, kemudian ternyata fajar sudah terbit? Sama saja seperti tadi tidak terdengar azan, atau dia tak melihat waktu, tak ada jam, atau dia ada jam tapi tak tahu jadwal imsaknya atau waktu subuhnya, dia tak hafal atau tak ingat. Dia mengira belum terbit fajar, ternyata makan jam 5 kurang seperempat di sebuah daerah misalkan. Di tempatnya belum masuk lagi fajar, jam 5 kurang seperempat. Ternyata di daerah itu 5 kurang seperempat itu sudah azan. Dia tahunya belakangan setelah subuh atau di siang hari atau di pagi harinya baru tahu. Apa hukumnya Bapak Ibu?
Sah. Yang lain? Ini berdasarkan wawasan Bapak Ibu semua. Kalau seperti ini, mengira fajar belum masuk dan dia makan pada waktu itu, tetap makan dan minum, ternyata setelah itu baru ketahuan ternyata fajarnya sudah masuk. Maka puasanya batal. Ya, tidak sah. Tetapi untuk menghormati bulan Ramadan, maka walaupun puasanya tidak sah, dia harus tetap menahan sampai terbenam matahari nanti. Dia tetap menahan pada hari itu, tidak makan, tidak minum seperti yang lainnya. Dan karena puasanya tidak sah atau batal, pada luar Ramadan nanti dia harus mengqadha lagi. Begitu fatwanya. Ya, kalau kita pernah seperti itu, kira azan belum. Ternyata sudah didengar, sudah qamat gitu kan. Ada Bapak Ibu seperti itu. Sudah qamat. Enggak apa-apa lah, tadi kan enggak tahu. Enggak tahu. Ya, dilanjutkan menahan di hari itu sampai terbenam matahari, tetapi puasanya tidak sah dan dia insya-Allah dapat pahala juga karena menahan menghormati bulan Ramadan itu. Hanya saja wajib dia mengqadha mengulang lagi puasa hari itu di bulan selain Ramadan nanti atau setelah Ramadan. Nanti mengqadha puasa tidak hanya untuk ibu-ibu yang datang bulanan, misalkan ternyata juga ada bapak-bapak yang mengqadha sekiranya terjadi seperti ini. Ya. 10. Apa hukumnya orang yang makan atau minum mengira matahari sudah terbenam? Ini ketika mau berbuka ini. Kira sudah azan, rupanya berselawat Allahumma salli ala, seperti di video-video itu kan. Allahnya seperti mau azan. Langsung makan minum. Ternyata selawat baru kan. Bagaimana ternyata kalau begitu Bapak Ibu? Ada yang bisa jawab? Apa? Batal. Lalu gimana? Batal. Batal. Sepakat Bapak Ibu batal puasanya? Pada 3 menit lagi cuma kan? Ya, betul Bapak. Hukumnya puasanya hari itu batal. Kami pernah pengalaman Bapak Ibu. Waktu masih SMP dulu sudah tinggal di masjid juga. Karena terlalu bersemangat lihat waktu, kira sudah masuk waktu maghrib. Azan lah kita kan. Rupanya maghrib 10 menit lagi kan. Sudah marah orang sekampung waang lagi. Dan itu kalau seandainya orang ada yang berbuka karena itu, maka puasanya batal hari itu. Kalau batal puasanya wajib mengqadha lagi di luar Ramadan nanti. Harus diganti lagi. Karena Ramadan itu tidak ada waktu untuk menggantinya. Berarti selesai Ramadan diganti lagi, namanya mengqadha. Apakah berdosa? Ini berdosa karena melakukan ini. Tidak. Ini kesalahan-kesalahan seperti itu tidak hubungan dengan tidak selalu dengan dosa. Dalam hal ini dia tidak berdosa, kan kesalahan. Tidak dianggap sebagai dosa di sisi Allah insya-Allah. Cuma hukum fikihnya dia harus mengganti lagi, mengqadha lagi di luar Ramadan nanti. Apa hukumnya makan dan minum saat azan pertama? Ini di Masjid Dakwah ada 2 kali azan kan? Di tempat lain juga ada 2 kali azan. Di sini 1 kali azan saja. Misalkan ada azan 2 kali, maka pada azan pertama itu masih makan dan minum, apa hukumnya? Boleh ya. Karena di zaman Nabi ada 2 kali azan sahabat. Yang pertama Bilal, yang kedua Abdullah ibnu Ummi Maktum. Ketika azan Bilal itu untuk membangunkan supaya orang bersiap-siap subuh, berarti itu belum masuk waktu lagi. Dan pada waktu itu masih boleh untuk makan dan minum. Ketika azan Ibnu Ummi Maktum itu sudah harus menahan dan tidak boleh makan dan minum lagi. Maka ketika azan itu sudah mulai, tidak ada yang melanjutkan makan minum karena kita dimudahkan sekarang adanya waktu imsak namanya kan. Itu adalah supaya kehati-hatian tidak makan dan minum di waktu azan kedua. Kalau seandainya ada 2 azan, maka ketika di awal itu masih boleh untuk makan dan minum. Tapi pada azan kedua kan ada mungkin Bapak Ibu dengar, kalau kita sedang makan sudah terdengar azan, lanjutkan aja lah dulu. Ini tidak berlaku sebenarnya dalam mazhab Syafi'i.
kecuali azannya azan pertama. Kalau azan kedua itu harus dihentikan. Kalau dilanjutkan maka dia batal puasa hari itu. Dia tetap harus menahan sampai terbenamnya matahari, tetapi mengqada lagi pada di akhir Ramadan atau di luar Ramadan nanti. Itu hukumnya. Untuk pertanyaan nomor 12 ni, apa hukumnya makan atau minum pada azan kedua? Kalau tetap makan dan minum pada waktu azan kedua karena kesalahan, dia kira azan pertama, ternyata azannya adalah azan kedua, karena salah, maka tetap juga batal puasanya. Cuma untuk menghormati bulan itu, sekali lagi dia harus menahan sampai terbenamnya matahari, nanti diqada pada di luar Ramadan. Tapi kalau disengaja bukan karena kesalahan, seperti itu juga dia tetap menahan dan dia berdosa karena melakukannya di luar Ramadan, nanti dia tetap mengqadanya. Ya, kalau seandainya disengaja tetap makan dan minumnya pada azan kedua atau azan pertama di tempat kita. Ya. Apa hukumnya makan atau minum karena lupa pada siang hari di bulan Ramadan atau pada saat puasa sunnah? Karena lupa. Gimana Bapak Ibu? Batal puasanya, Pak? Lupa. Ternyata dah habis 2 piring bertambuh lo kan, lama makan. Apa hukumnya Bapak Ibu? Batal? Batal. Bapak Ibu yang lain? Sah? Sah ya. Kalau lupa di siang hari Ramadan atau pada waktu puasa sunnah, kita makan dan minum, hukum puasanya tetap sah. Tapi jangan pura-pura lupa. Lupa betul. Dan ini banyak, mungkin sudah selesai makan baru teringat. Kalau kata hadis Nabi SAW, orang yang lupa, ya, orang yang lupa dan dia makan dan minum, berarti Allahu yaskihi, Allah yut'imu, berarti dia makan dan minum pada waktu itu karena Allah yang memberi dia makan, Allah yang memberi dia minum. Berarti itu sebuah karunia ya. Jadi lupa ini kadang sebuah karunia besar juga dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak selamanya lupa itu salah kan. Kalau makan dan minum di siang hari nanti karena belum terbiasa kan, sendiri di rumah biasanya makan jam sekian kan, tetap juga makan, ternyata hari itu adalah hari dia berpuasa atau sudah Ramadan, lanjutkan aja puasanya dan tidak mengqada lagi di luar Ramadan. Berarti sebuah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Lupa pagi lupa makan sedikit lo kan, nanti siang lupa lagi, sore lupa lagi. Ada sahabat Nabi begitu kan, lupa-lupa terus dia. Engkau tidak terbiasa kata Nabi. Dan boleh juga dilanjutkan tetap walaupun 2 atau 3 kali lupanya. Ya. Kemudian apa yang harus dilakukan seorang muslim yang melihat orang yang berpuasa Ramadan makan dan minum karena lupa? Dia lihat kawan kita itu makan minum, tapi kita yakin dia makan minum itu karena lupa. Tadi kan kalau dia makan minum karena lupa berarti boleh, dia dapat rezeki dari Allah. Dan kita menyaksikan kawan itu makan minum, bagaimana kita Bapak Ibu? Biarkan aja supaya dia kenyang, kan dia lupa kan. Kalau diingatkan nanti, gimana sikap kita seharusnya? Diingatkan atau tidak? Diingatkan Bapak Ibu? Diingat. Kan dia tidak diingatkan kalau sudah kenyang. Apalagi kalau ibu lihat suaminya makan kan, diingatkan ternyata marah dia kan. Biarkan aja lah ya. Ya, hukumnya betul. Tetap diingatkan. Karena yang dilakukannya ada sebuah kesalahan walaupun dia lupa. Karena kesalahan itu dia tidak berdosa memang, tapi kita yang melihat dia melakukan kesalahan, tetap kita mengingatkannya. Tapi boleh juga sedang sedang taujuang tu kan. Tunggulah sebentar mengingatkan supaya tidak tercakik atau segala macam kan. Ya apa? Iya. Dia sedang semangatnya kan. Pandai-pandailah kita menunggu momen untuk mengingatkannya. Tapi jangan sampai selesai semua baru diingatkan dak. Kenyang.
Kemudian sakit lagi yang tidak boleh, yang boleh tidak berpuasa. Apa penyakit yang membolehkan tidak berpuasa di bulan Ramadan? Adalah penyakit yang kalau seandainya berpuasa penyakitnya tambah parah, atau seandainya dia berpuasa karena penyakit dalam sakit itu akan memudaratkan kepada dirinya sendiri. Apapun jenis penyakitnya, kalau seperti itu maka boleh untuk tidak berpuasa pada hari itu, diganti dengan hari yang lain nanti. Tapi kalau penyakitnya tidak seperti itu, boleh tidak dibolehkan untuk meninggalkan puasa. Dia sakit sekali. Tapi sakit apa? Sakit hati kan? Sakit juga kan? Sakit juga, sakit hati. Sakit hati indah parah kan? Wajib berpuasa, tidak boleh meninggalkan puasa. Ini tidak semua sakit, tidak semua jenis sakit, hanya sakit yang apabila dia berpuasa memudaratkan kepada dirinya. Jika seorang ditimpa penyakit yang tidak ada harapan sembuh, apa yang harus dilakukannya terkait puasanya? Artinya sakitnya sudah sakit menahun, nanti di selesai Ramadan juga seperti itu, dia masih sakit juga seperti itu. Kalau seperti ini bagaimana Bapak Ibu? Fidyah sesuai dengan firman Allah, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatum min enggak." Yang itu diganti, itu mengqada. Fa fidyatun ya. Faman kana minkum maridan lupa ayatnya. Ya, fa fidyatun kata Allah kan, orang yang sakit maka dia membayar fidyah, dan di dalam potongan ayat itu sakitnya adalah maksudnya sakit menahun yang tidak ada harapan sembuh. Sudah seperti itu dia sakit bertahun-tahun, maka yang seperti itu boleh tidak berpuasa, hanya saja diganti dengan membayar fidyah. 1 hari puasa diganti dengan memberi 1 mud atau 1 porsi makan kepada fakir miskin. Kalau seandainya sebulan berarti 30 porsi ke 30 orang, atau 1 orang tapi 30 porsi diberi 30 kali untuk 1 orang bisa juga. Pokoknya 1 hari itu 1 porsi. Kemudian apakah ibu hamil dan menyusui wajib berpuasa? Ibu, wajib tak ibu hamil dan menyusui berpuasa? Hukum asalnya tetap wajib, ya. Tapi kalau seandainya puasa memudaratkan kepada dirinya, kepada ibu itu, maka boleh dia tidak berpuasa, nanti mengqada setelah selesai hamil atau setelah selesai menyusui, atau ketika sudah bisa berpuasa diqada di saat itu di luar Ramadan. Dan lagi di mazhab Syafi'i, kalau seandainya dia mencemaskan kesehatan diri dan bayinya, maka dalam hal ini dia nanti mengqada di luar Ramadan plus membayar fidyah juga. Kenapa 2 kali seperti itu? Karena dia mencemaskan 2. Dia berbuka atau tidak berpuasa pada hari itu untuk 2 jiwa. Kemanfaatannya untuk kepada 2 orang, maka 2 kali juga penunaiannya untuk dirinya sendiri dan juga untuk bayi atau untuk anaknya. Maka dia nanti mengqada plus dengan membayar fidyah juga. Begitu. Tapi kecemasan untuk dirinya sendiri saja, bukan untuk karena anaknya, maka dia hanya mengqada saja. Sudah syuruk ya, dah lewat. Banyak pertanyaan lagi. Cukup aja Bapak Ibu ya. Sedikit sampai 20 lah, ada 3 lagi. Kapan seorang ani, mungkin banyak kita nanti. Kapan musafir diperbolehkan berbuka? Apabila safarnya jauh. Kalau safar dekat tidak. Safar jauh itu dalam jarak waktu ulama mengatakan sampai 81 kilo. Tadi malam saya melihat jarak antara Rumbai dengan Bangkinang itu baru 60-an kilo baru. Itu betul, berarti belum. Kalau Kuok itu sudah 88 dari sini. 88 kilo berarti dari sini sampai ke Kuok itu sudah dianggap safar jauh. Itu boleh tidak berpuasa. Tapi caranya tentang musafir ini, apabila dia memulai safar itu atau melakukan safar sebelum terbitnya fajar.
Kalau seandainya safarnya jam 12 siang baru berangkat, apakah di pagi hari ini dia juga harus sahur dan berpuasa? Itu jawabannya iya. Wajib dia sahur, wajib dia berpuasa pada pagi itu, tadi sahur kemudian berpuasa. Nanti jam 12 dia safar, dan ketika sudah safar ada kesulitan yang ditemukannya untuk melanjutkan puasa, maka boleh dia berbuka. Tapi jika tidak ada kesulitan, santai saja, misalkan dia tidak memudaratkan ke dirinya untuk melanjutkan puasa, maka tetap lanjut berpuasa sampai selesai. Jadi musafir ini maksudnya adalah ketika dia safar, ketika dia berpuasa dalam keadaan, ketika dia safar dilakukan dan dia dalam keadaan puasa, itu boleh dia meninggalkan puasa. Tapi kalau, atau satu lagi, misalkan dia safar jam 3 sore, naik pesawat misalnya, apakah boleh dari pagi hari ini dia tidak berpuasa? Mana hari ini saya safar, tapi ternyata jam 3 sore, dia tetap harus berpuasa sejak pagi, karena belum ada alasan dia meninggalkan puasa di pagi hari ini. Alasannya nanti siang atau nanti sore. Ternyata ketika dia sudah siang atau sore tersebut dia safar, belum lagi mendapatkan kesulitan, maka dia harus tetap melanjutkan puasanya. Atau ketika dia mulai safar, dia sudah mulai berangkat jam 3 dini hari, berarti dia boleh tidak berpuasa pada hari itu. Ternyata dalam perjalanan safarnya, misalkan ke Payakumbuh, berangkat jam 3 dini hari kan, sampai di Payakumbuh ternyata jam 10, dan dia berniat akan tinggal di Payakumbuh itu melebihi dari 4 hari atau menetap di Payakumbuh. Bagaimana hukumnya? Dia tetap harus melanjutkan puasanya. Ketika itu tadi dia sebelum berangkat itu sebenarnya sudah boleh tidak berpuasa, tetapi karena tetap dianjurkan untuk sahur dan menahan diri sampai mendapatkan kesulitan, ternyata jam 9 dia sudah sampai di tempat dan mukim di sana, maka pada waktu itu alasan dia meninggalkan puasa tidak ada lagi, sudah wajib hukum dia untuk berpuasa. Maka wajib untuk dia sempurnakan ketika sampai di Payakumbuh tersebut, karena dia berniat mukim 4 hari lebih di sana. Wajib disempurnakan puasanya sampai maghrib. Mudah-mudahan dalam waktu lain ada bisa waktu momen kita lanjutkan Bapak Ibu. Saya menulis ada 50 pertanyaan seperti ini baru 18.